Ya Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya tadi saya sudah menutup pintu dan tirai Ibu ya untuk menjaga privasi Ibu. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Rika. Kebetulan saya bertugas pagi Ibu di PMB ini. Maaf kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Masya Nabila. Oh, dengan Ibu Nabila. Baik Iya. Ibu Nabila, ada yang bisa dibantu Ibu? Jadi saya kesini tuh mau suntik KB. Nah, tapi saya ini kan ibu menyusui, jadi yang bagus itu saya masih ragu mau pilih 1 bulan atau 3 bulan. Oh iya, baik Ibu, karena Ibu menyusui, jadi Iya. saya akan melakukan penyuntikan yang 3 bulan Ibu ya. Jadi Iya. penyuntikan 3 bulan ini penyuntikan suntik progesteron. Jadi progesteron ini memiliki kandungan hormon progesteron yang rendah Ibu ya. Jadi baik Ibu untuk Ibu menyusui dan tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan penyuntikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu kepada Ibu apa sih, bagaimana sih kalau KB suntik 3 bulan ini. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Apakah semuanya sudah jelas? Sudah. Baik Ibu, kalau begitu saya akan menjelaskan Ibu ya tentang suntik ini. Nanti waktunya itu 15-20 menit. Baik Ibu, jadi pil progesteron ini yaitu suntik progesteron ini yaitu suntik yang memiliki kandungan hormon progesteron yang rendah. Jadi ini tuh baik untuk ibu menyusui. Kemudian KB suntik ini tuh bertujuan untuk menghentikan kehamilan ibu ya. Jadi menunda kehamilan dan mengatur jarak kehamilan. Kemudian jadi cara kerja dari suntik progesteron ini itu cegah ovulasi, kemudian kegagalan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu cara kerja dari suntik progesteron ini. Yang pertama itu mencegah ovulasi, kemudian kentalkan lendir serviks, kemudian jadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, dan hambat transportasi gemot oleh tuba Ibu ya. Dan saya juga akan menjelaskan efektivitas dari suntik progesteron ini seperti apa. Jadi efektivitasnya tinggi, yaitu 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun, asal penyuntikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi untuk jadwalnya yaitu sudah ditentukan Ibu, kapan tanggal kembalinya, seperti itu Ibu ya. Jadi ketika Ibu melakukan penyuntikan sama atau persis di tanggal yang ditentukan, maka insya Allah 99% tidak terjadi kehamilan Ibu ya. Baik, selanjutnya keuntungan dari suntik progesteron ini yaitu yang pertama sangat efektif, kemudian cegah hamil jangka panjang, kemudian tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual, tidak mengandung estrogen, kemudian sedikit pengaruh ASI dan sedikit efek sampingnya, dan tidak perlu simpan obat suntik Ibu ya. Baik, yang selanjutnya keterbatasan dari suntik progesteron ini yang pertama sering ditemukan gangguan haid Ibu. Jadi ketika melakukan penyuntikan ini ada beberapa yang mengalami gangguan haid Ibu ya, halangannya tidak teratur. Kemudian sangat bergantung pada tempat sarana kesehatan. Jadi untuk suntik progesteron ini tidak dilakukan pada sembarangan tempat Ibu. Jadi untuk penyuntikan ini tuh hanya ada pada layanan kesehatan saja. Kemudian tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Jadi tidak dapat dihentikan semau-maunya Ibu ya. Kemudian pengaruh terhadap berat badan merupakan efek samping tersering. Jadi untuk pengaruh dari suntik progesteron ini tuh pada berat badan itu sangat banyak Ibu ya, banyak yang mengalami untuk kenaikan berat badan. Kemudian tidak menjamin perlindungan PMS, hipertensi, kemudian HIV/AIDS. Kemudian jangka panjang terjadi penurunan kepadatan tulang. Baik.
Yang selanjutnya menyusui, kemudian postpartum dan tidak menyusui, post abortus. Kemudian wanita yang tidak boleh diperbolehkan menggunakan suntik progesteron ini, yang pertama hamil atau curiga hamil ibu. Ada wanita yang mengalami adanya tanda-tanda kehamilan ibu ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian pendarahan perpaginam yang belum jelas penyebabnya. Kemudian tidak dapat menerima gangguan haid, terutama anomore bu ya. Kemudian memberikan kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Kemudian diabetes mellitus disertai komplikasi. Jadi ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit diabetes, kemudian menderita kanker payudara, tidak disarankan untuk melakukan penyuntikan ibu ya. Kemudian waktu yang dilakukan untuk penggunaan suntik progesteron ini setiap hari selama siklus haid asal ibu tidak hamil. Kemudian mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Pada ibu yang tidak haid, injeksi pertama diberikan setiap saat asalkan tidak hamil selama 7 hari. Setelah suntik tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi setelah suntik jangan langsung dilakukan untuk melakukan hubungan seksual ibu ya. Baik, selanjutnya adalah ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal lain dan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan. Kemudian ibu yang menggunakan kontrasepsi lain dan ingin menggantikan dengan kontrasepsi suntik yang lain lagi. Kontrasepsi yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi yang sebelumnya. Baik ibu, untuk penjelasannya sampai sini apakah semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Baik ibu, jadi ibu sudah paham ibu ya, jadi keuntungan, kegunaan, kerugian dari suntik progesteron ini apa saja ibu ya. Baik, jadi ibu mau melakukan penyuntikan ibu ya. Nah, baik ibu, ibu bisa masuk ke ruangan ibu ya, jadi saya akan melakukan penyuntikan pada ibu. Mari ibu. Baik ibu, jadi ibu sudah mengambil posisi yang nyaman berbaring di tempat tidur. Baik ibu, untuk melakukan penyuntikannya ini di paha sebelah mana ya ibu? Baik, di paha sebelah kanan ibu ya. Baik, maaf ibu ya, celananya saya buka terlebih dahulu, membuka celana ibu. Kemudian mengambil cairan cairan untuk penyuntikan, kemudian dikocok di tempat yang rata, diputar. Kemudian mengambil sesuai dosis. Baik. Baik. Kemudian mengantisepsi. Saya lakukan penyuntikan ya ibu. Maaf, di sini ada rasa sakit sedikit ya ibu, ditahan ya. Baik, kemudian dimasukkan. Sudah selesai ibu. Baik ibu, untuk penyuntikannya sudah selesai. Ibu bisa mengambil posisi semula lagi ibu ya, di depan. Baik ibu, jadi saya sudah melakukan penyuntikan ibu ya, tadi agak sedikit sakit. Baik ibu, jadi di sini saya memberikan kartu untuk penyuntikan ibu ya. Jadi di sini saya sudah menaruh ibu tanggalnya. Nanti sekarang tanggal 14 bulan 5 ibu ya. Jadi 3 bulan lagi ibu kembali ke sini, yaitu pada tanggal 7 bulan 8 atau bulan Agustus ibu ya, 2022. Ini ibu ya, nanti kalau penyuntikan lagi ibu bisa membawa kartunya. Jadi penyuntikannya udah aman banget ya? Oh iya ibu, insya Allah aman ibu ya. Baik ibu, apakah tadi semua penjelasan saya tentang KB suntik progesteron ini sudah jelas ibu? Ya, sudah jelas. Baik, sudah jelas. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik ibu, terima kasih banyak ibu ya atas waktu dan kerjasamanya. Nanti saya permisi dulu ya. Ya ibu, nanti 3 bulan lagi ke sini bu ya untuk melakukan penyuntikan. Mari ibu.